berdoa terlebih dahulu supaya pembelajaran kita diberikan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang mau memimpin doanya? Saya, Bu. Oh iya, ayo Karina dipimpin. Duduk siap. Bukan duduk cakra sebelum belajar. Mana kita membaca dan berdoa dimulai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini Ibu mau ngecek kehadiran terlebih dahulu. Hari ini siapa yang tidak hadir? Alika. Alika. Terus? Vanessa. Terus siapa? Nurul. Nurul. Siapa lagi? Empati. Ini kita doakan teman-teman kita yang sedang sakit, mudah-mudahan disehatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Sebelum kita masuk ke pembelajaran lagi, kita akan menyanyikan lagu wajib nasional terlebih dahulu ya. Untuk mengenang para pahlawan kita yang sudah berjuang. Hari ini pembelajaran kita itu tentang coding kecerdasan artifisial, mesin cerdas dan non cerdas. Iya. Untuk memotivasi semangat kita belajar hari ini, mesin kecerdasan artifisial itu dalam kehidupan sehari-hari. Ada yang tahu mesin cerdas seperti apa? Ada yang pernah tahu nih? Apa mesin cerdas adalah? Handphone. Benar atau tidak? Mesin cerdas adalah handphone. Betul, handphone. Kecerdasannya dari mana? Banyak aplikasi. Iya, banyak aplikasi. Ada yang tahu contoh mesin non cerdas dalam kehidupan sehari-hari kita? Kipas angin. Oke, kipas angin. Kenapa dibilang kipas angin itu non cerdas? Hah? Harus digerakin sama manusia. Contohnya seperti itu kan ada tombolnya ya.
Jadi di kita pengen lihat kecepatannya, diputar ke angka 1 kecepatannya. Pengen lebih tinggi lagi kecepatannya, harus digerakin terlebih dahulu tombolnya. Itulah mesin cerdas dan non cerdas. Berarti semua pada punya handphone? Punya. Ada aplikasinya? Ada. Apa saja itu aplikasinya? Banyak. Banyak aplikasinya. Jangan main game. Permainannya nggak khusus permainan yang bikin rumit, yang buat pembelajaran juga ada. Biar lebih semangat lagi, kita tepuk semangat baru ya semuanya. Oke, tepuk semangat baru. Dang dang dang. Ding ding ding. Dum dum dum. Dang dang dang. Ding ding ding. Dum dum dum. So. Aha aha aha. Aha aha aha. Aha aha. Semangat. Oke, terima kasih. Ibu akan bacakan agenda hari ini. Agenda hari ini itu ada kegiatan awal, kegiatan inti, dan terakhir kegiatan penutup. Kebaca nggak? Baca. Yang di belakang kelihatan nggak? Baca. Nah, oke, semangat yang di belakang. Kegiatan awal, di sini ada poin-poinnya ya. Guru mengamati dan bersama kita peserta didik saat berdoa. Guru menanyakan kabar siswa dan kehadiran. Guru dan siswa menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Guru menyampaikan motivasi awal kegiatan pembelajaran siswa. Guru melakukan deskripsi. Guru melakukan apresiasi pembelajaran sebelumnya. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran. Memberikan pertanyaan. Minggu kemarin kita belajar tentang apa? Berpikir komputasional. Iya, kalau sekarang itu kecerdasan artifisial. Saya membaca. Jihan, membaca tidak? Baca. Coba tolong dibaca Jihan. Kegiatan inti sifat problem based learning. Orientasi peserta didik pada masalah. Mengorganisasikan peserta didik untuk belajar. Membimbing penyelidikan individual kelompok. Mengembangkan dan menyajikan hasil. Menganalisis dan evaluasi proses pemecahan masalah. Nah, itu dia ya. Ini inti masalahnya. Di sini kita yang sudah dibacakan oleh dia kelihatan tidak? Kelihatan. Oke. Ya, kita lanjut ke kegiatan berikutnya. Coba dibaca. Sama siapa nih? Kelihatan tidak? Habibi kelihatan tidak? Tolong dibaca kegiatan penutupnya. Kelihatan tidak lanjut. Oke, ada refleksi kegiatan dan tindak lanjut. Di sini ada materi kecerdasan artifisial. Apa itu kecerdasan artifisial? Teknologi yang memungkinkan mesin untuk meniru kemampuan kognitif manusia, belajar, memecahkan masalah, dan berbuat kesalahan. Nah, itu adalah koding kecerdasan artifisial. Teknologi yang memungkinkan mesin untuk meniru kemampuan kognitif manusia seperti belajar, memecahkan masalah, dan membuat keputusan seperti AI ya. Di sini ada mesin cerdas dan mesin non cerdas. Mesin cerdas. Ada yang mau maju ke depan, Kalista? Kebaca tidak?
baca di sini Kalisa. Gak apa-apa, maju aja. Dibaca. Materi kecerdasan. Ya, saya mesin cerdas. Mesin cerdas adalah alat atau mesin yang dapat bekerja secara otomatis menggunakan program dan kecerdasan artifisial untuk menyelesaikan tugas tertentu. Mesin cerdas tidak hanya mengikuti perintah, tetapi dapat menganalisis, belajar, dan mengambil keputusan sendiri. Ciri-ciri mesin cerdas yang dibaca. Mampu belajar dari pengalaman atau data, dapat menyesuaikan diri dengan perubahan, dapat membuat keputusan tanpa selalu dikendalikan manusia menggunakan sensor dan program AI, Contoh mesin cerdasnya. robot pendeteksi rantai otomatis, mobil tanpa pengemudi, chatbot, layanan pelanggan, drone yang bisa mengenali rute penerbangan. Oke dulu, dengarkan ya. Nih di sini mesin cerdas. Takutnya tadi kurang jelas penjelasan dari Kalista ya. Mesin cerdas adalah alat atau mesin yang dapat bekerja secara otomatis menggunakan program dan kecerdasan artifisial untuk menyelesaikan tugas tertentu. Mesin cerdas tidak hanya mengikuti perintah, tetapi dapat menganalisis, belajar, dan mengambil keputusan sendiri. Ciri-ciri mesin cerdas mampu belajar dari pengalaman atau Bluetooth mode. dapat menyesuaikan diri dengan perubahan, dapat membuat keputusan tanpa selalu dikendalikan manusia. Contohnya ya itu seperti tadi apa? Seperti apa ini? Handphone. Seperti apa? Handphone. Ya, seperti handphone. Handphone itu bisa apa aja? Bisa mengirim kabar, Ya, terus ya Google Map, terus ya ada aplikasi AI untuk belajar untuk menanyakan. Kalau kamu ada tugas dari sekolah, pernah nggak membuka Google-nya? Nah, cari jawaban gimana? Dapatnya jawabannya? Nah, kadang itu Google itu kadang akurat, kadang juga kalau dia lagi lemah tidak akurat jawabannya ya. Ya, selain handphone, di sini ada contoh-contoh mesin cerdas seperti robot pembersih lantai otomatis. Apa itu? Mesin apa? Mesin pembersih lantai. Pernah lihat nggak? Pernah lihat nggak mesin yang di iklan itu ya di TV? Dia bisa membersihkan lantai itu kan sendiri. Itu cuma dibilangin bersihkan lantai, langsung dibersihkan. Itu namanya mesin cerdas. Ya. Ada di sini mobil tanpa pengemudi. Ada enggak ya? Pernah lihat enggak mobil tanpa pengemudi? TV ya? Lihat langsung pernah enggak? Ya belum pernah kalau lihat langsung. Tapi kalau di TV sudah ada ya iklannya ya. Dia bisa parkir sendiri, bisa mengemudi sendiri. Kalau di luar negeri sudah ada. Cuman kalau di Indonesia kita baru lihat di iklan. Itu gampang banget sekarang mah. Teknologi makin canggih. Teknologinya ya. Makin maju. Dari yang kita pencet-pencet, sekarang mah sudah bisa ngomong sendiri. Sekarang mah sudah bisa menanyakan kabar. Dulu mah mau menanyakan kabar saudara ada susah ya. Sekarang mah ada handphone, bisa telepon. Walaupun jaraknya jauh, tapi serasa dekat. Ya tinggal pencet aja di handphone nanya kabar. Betul nggak? Paham nggak sama mesin cerdas?
Diki boleh maju dibacakan Diki. Mesin non cerdas. Ayo, kita dibacakan mesin non cerdas. Mesin non cerdas adalah alat atau mesin yang bekerja hanya berdasarkan perintah manusia tanpa kemampuan belajar atau berpikir. Mesin ini tidak memiliki AI dan hanya menjalankan perintah sesuai coding atau tombol yang diatur sebelumnya. Ciri-ciri mesin non cerdas: tidak bisa belajar dari pengalaman, harus dikendalikan langsung oleh manusia, tidak dapat mengambil keputusan sendiri, tidak memiliki pulsa lalu tidak pola, tidak bisa belajar atau bisa dapur, mencuci manual, mesin aku yang harus dinyalakan dengan manual. Oke, duduk Diki. Takut kurang paham, Ibu bacakan kembali ya. Mesin non cerdas. Mesin non cerdas adalah alat atau mesin yang bekerja hanya berdasarkan perintah manusia, tanpa kemampuan belajar atau berpikir. Mesin ini tidak memiliki AI dan hanya menjalankan perintah sesuai coding atau tombol yang diatur sebelumnya. Contoh-contoh mesin cerdas. Ciri-ciri mesin cerdas: tidak bisa belajar dari pengalaman, harus dikendalikan langsung oleh manusia, tidak dapat mengambil keputusan sendiri, tidak memiliki sensor atau sistem pengenal pola. Contoh mesin non cerdas: blender atau mixer dapur. Tahu nggak sama blender? Tahu. Punya di rumah? Punya. Kalau mau membuat bumbu atau apa, dia harus dipencet, baru muter. Bener nggak? Benar. Kalau dia dipencet, kalau cuma ngomong doang begini, blender muter, itu bakal muter apa enggak? Enggak. Kalau dipencet dia muter. Enggak. Ya, itu namanya mesin non cerdas. Enggak. Ada lagi mesin cuci manual. Tahu mesin cuci? Tahu. Mesin cuci kalau diputar sama kita, dia akan muter mencuci apa enggak? Mencuci. Muter mencuci kan? Coba kalau kamu ngomong sendiri gini, mesin cuci, tolong muter sekarang bersihkan baju saya. Bakal muter apa enggak? Enggak. Iya kan? Yang ada kalian kalau ada yang lewat, itu kenapa ngomong sendiri sama mesin cuci kayak gitu. Ada lagi kipas angin. Nah, kipas angin ini yang ada di sini ya, yang ada di samping kita. Sama, dia mesin non cerdas. Jadi kita harus atur sendiri. Ini mah kurang kencang mesinnya, anginnya. Kita pencet lagi tombolnya biar kecepatannya sesuai dengan keinginan kita. Ini ada lampu yang harus dinyalakan dengan saklar. Ini contohnya lampu. Lampu kalau tombolnya mati, dia hidup sendiri nggak? Enggak. Tapi kalau ibu saklarnya hidupin, pasti dia nyala. Itu contoh mesin non cerdas. Paham nggak? Paham. Ada yang mau ditanyakan selain contoh mesin non cerdas? Iya. Udah tahu nih membedakannya? Ya. Udah paham penjelasan dari ibu? Paham. Sudah paham tidak? Paham. Serius nih? Serius. Jadi sudah bisa membedakan. Udah bisa, coba ada yang nanya, Bu, ini TV mesin cerdas apa non cerdas? Kalau mau ditanya ya, kira-kira itu TV masuknya ke mesin cerdas apa non cerdas? Non cerdas. Apa? Non cerdas. Non cerdas. Kenapa bisa dibilang TV non cerdas? Dipencet pakai remote. Harus dipencet pakai remote. Ya. Tidak bisa dibilang sama suara kita. Ya, TV itu termasuk mesin non cerdas karena dia harus kita atur tombolnya. Ya, mau memindahkan ke nomor apa sih namanya? Kalau ini RCTI kayak gitu ya, siaran ya namanya ya. Mau ke siaran yang ini harus
dipencet tombol. Iya, tombol. Kita lihat ini dulu ya. Lihat video dulu ke depan. Boleh dilihat lupa ya. Mesin cerdas dan mesin cerdas. Pernahkah kamu berpikir, kenapa ada mesin yang bisa bicara dan menjawab pertanyaanmu, sementara yang lain hanya bisa menyala dan mati? Wah, ini terkendala sinyal nih Pak. Iya, boleh dilihat ya sayangnya. Bluetooth mode. Ini Bluetooth-nya tuh. Ya, ada yang nyambung nih dari sana di kantor. Pengumpulan data dan pengalaman atau machine learning mampu beradaptasi dengan perubahan, dapat mengambil keputusan sendiri, bisa berinteraksi dengan manusia secara alami. 2. Mesin cerdas. Terima kasih. Oke. Itu tentang mesin cerdas. Kita boleh isi ya. Apa tadi? Sudah bisa dibilang sama suara kita. Ya. Tapi itu termasuk mesin non cerdas. Karena dia harus kita atur tombolnya. Ya. Mau memindahkan ke apa nomor ya apa sih namanya kalau ini RCTI kayak gitu ya siaran ya namanya ya. Mau ke siaran yang ini harus dipencet Tombol. Iya, tombol. Evaluasi LKPD ya buat kelompok untuk membedakan mesin cerdas dan non cerdas. Ya, ya. Di sini ini ada lembarnya. Di sini nama kelompok. Nama kelompok, terus namanya. Ya ini ada anomali kan. Di sini ada nama kelompoknya. Ibu mau kelompok berapa ini? Dari perempuan dulu atau dari laki-laki dulu? Laki-laki. Hah? Laki-laki. Perempuan laki-laki? Laki-laki. Oh, ini mah perempuan laki-laki, perempuan laki-laki. Kayaknya maju semua sama ibu. Pokoknya dari salah satu semuanya maju mempresentasikan hasil kerja kelompoknya masing-masing. Kelompok satu dari kelompok Iki sama Dimas, kelompok dua kelompok Habibi, kelompok tiga kelompok Jihan Kalista, kelompok empat kelompok Karina sama Alia. Nanti nama kelompoknya ditulis ya masing-masing. Nah, ini ada kartu mesin cerdas dan non cerdas. Ini kalian harus bisa apa ini ya? Digunting ya, digunting. Terus dipasangkan di sini. Ada mesin cerdas dan mesin non cerdas. Tolong disimpan di bagiannya masing-masing mana yang mesin cerdas
bagikan ke kelompoknya. Ini buat mesin cerdasnya dan ini buat mesin cerdas. Itu saya. Nanti ini tulis nama-nama kelompoknya. Kelompok 1 ingat kelompok 2 ya. Coba lihat kelompok yang lain, ini hasil
dari kelompok 3 mempresentasikan hasil kerja kelompok tadi cerdas dan mencegah. Bentar, kelompoknya namanya siapa saja? Gimana Kak? Mesin cerdas. Mesin cerdas. Perhatikan kelompok yang lain. Ini kelompok 3 mau mempresentasikan mesin cerdas. Apa saja tuh di gambarnya? Ada pembersih lantai, WhatsApp, handphone, Google Maps, Meta, YouTube, Mobile Legends, TikTok, sama mobil listrik. Ya, mesin cerdasnya ada apa saja? Diperlihatkan. Ada kompor, kipas angin, TV, musik, salon, lampu putih, sama kulkas. Kira-kira kelompok yang lain, kelompok 3 ada pertanyaan enggak tentang mesin cerdas dan non cerdasnya? Ini sesuai apa tidak? Sesuai apa tidak? Benar nggak ini mesin? Apa mesin pembersih lantai ini mesin cerdas? Ya, dia bisa digerakin pakai mulut. Ya. Oke, kelompok 3 boleh ada ininya enggak? Oh, oke. Oke, boleh. Ya, masih sama enggak? Kelompok 1. Yes. Masih ada enggak? Satu. Yes. Oke, kita ikuti terlebih dahulu sebelum saya lanjutkan. Kelompok 1. Kelompok 2. Kelompok 3. Kelompok 4. Kelompok 5. Oke, ternyata masih hafal maksudnya. Ini itu adalah KPD individu ya. Untuk dikerjakan sendiri-sendiri ya. Oke. Ada namanya ya. Yang di bawah mau diisi, ada ulang diisi lagi.
cerdas dan mesin non cerdas adalah sama-sama membantu pekerjaan manusia menjadi lebih mudah. Itulah kesimpulan pembelajaran hari ini. Mudah-mudahan pembelajaran hari ini bermanfaat untuk semua ya. Amin. Mungkin pembelajaran Ibu cukup sekian untuk tugas di rumah ya. Untuk tugas di rumah buat kalian yaitu menyebutkan 3 mesin cerdas atau non cerdas ya, pokoknya 3 mesin cerdas atau non cerdas yang ada di rumahnya masing-masing ya, buat tugas di rumah ini ya. Mungkin cukup sekian dari Ibu untuk pembelajaran